Berita asmara antara Teuku Ryan dan Vira Yuniar sejak lama menjadi teka-teki yang sulit dijawab. Sejak putus dengan Fikri Haikal, putra dai sejuta umat Zainuddin MZ, Vira dikabarkan berpacaran dengan Teuku Ryan. Tapi sejak berita itu terdengar di kalangan media, Teuku Ryan dan Vira selalu mempunyai jawaban yang tepat dengan mengatakan kalau di antara mereka tidak ada hubungan istimewa. Hubungan yang terjalin di antara mereka hanyalah sebatas teman saja. Jawaban yang Menurut pasangan ini, mereka telah memberitahu Direktur Programming RCTI Lala Hamid tentang kondisi yang terjadi sebenarnya. Ini kan urgent gitu loh, kemanusiaan lah. Dia pun menelpon Direktur Programmingnya, Ibu Lala Hamid. Dan Ibu Lala Hamid pun datang ke rumah sakit. Pada waktu itu ada saksi, itu ada di situ orangnya. Ada, boleh tanyakan langsung. Dan dia tahu. Cuman memang prosedurnya akan dadakan. Dan dia pun ngelihat keadaan saya, oke, udah nggak apa-apa, kamu nemenin aja Primus. Itu. Jadi nggak ada kayak rumor kemarin itu seperti itu. Menurut Razak Zatari, penanggung jawab siaran langsung itu, sebelumnya tidak ada kontrak tertulis antara RCTI dengan Jihan. Itu udah disiapkan kontrak. Kan biasanya manajernya atau yang bersangkutan datang, tanda tangan, kita kasih honor. Kalau dia mundur ya belum ada tanda tangan. Hanya kewajiban moral hubungan stasiun dan artisnya aja. Lalu apakah benar dalam acara ulang tahun itu Jihan dan Nafa akan ditampilkan secara bareng? Ya memang konsep ulang tahun RCTI itu waktu itu semua acara yang di RCTI yang ratingnya bagus gitu, termasuk Metropolis kan. Misalnya yang lain mewakili sinetronnya masing-masing. Jadi Jihan dan Nafa kita undang untuk memang ada perannya masing-masing gitu. Kalau Nafa sebagai penyanyi, kalau Jihan ya bintang tamu mewakili Metropolis. Satu acara iya, per segmennya beda-beda, nggak ketemu. Iya, Jihan dapat ada itulah, dikasih skrip untuk ada satu play atau bareng sama Nova Elisa sama Ayu Azhari gitu. Tidak seheboh berita beredar di luar, artis cantik Nafa Urbah terkesan tenang-tenang saja menanggapi berita yang mengkait-kaitkan dirinya itu. Aku nggak ngerti ya kejadiannya seperti apa, kenapa sampai timbul gosip seperti ini. Kemarin saya syuting terakhir Kehormatan, kami ngobrol baik-baik karena dia nganterin pacarnya syuting kan. Jadi nganterin pacarnya syuting ya kita ngobrol baik-baik, nggak ada apa-apa. Jika memang Jihan membatalkan penampilannya dalam acara itu karena tidak mau sepanggung dengan Nafa, apakah ia tidak merasa dilecehkan? Saya nggak pernah merasa diinjek-injek sama orang, ataupun walaupun orang itu nginjek-injek atau segala macam siapapun itu gitu, saya nggak pernah merasa mereka melakukan seperti itu buat saya karena saya nggak ambil pusing gitu. Tapi kalau saya rasa Jihan nggak seperti itu kok. Aku rasa Jihan wanita yang sangat baik yang saya kenal, dia orang yang sangat ramah yang saya kenal. Jadi saya nggak merasa dan saya tidak mungkin mempunyai pikiran bahwa dia meninggalkan tugasnya hanya gara-gara saya. Walau sudah putus, kabarnya Nafa memang masih kerap mengundang cemburu Jihan. Pasalnya jika ada yang bertanya kepada Nafa tentang perasaannya terhadap Primus saat ini, Nafa kerap mengatakan kalau ia masih sayang kepada mantan pacarnya itu. Itu rahasia saya sendiri, Mbak. Jadi nggak bisa diobrak-abrik siapapun juga gitu. Tayangan dan tabloid Cek dan Dicek Minggu malam 7 September kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6 dan ke-5 di Pasir Putih Resto and Bar Kemang, Jakarta Selatan. Acara itu dihadiri sekitar 500 tamu, lebih separuhnya kalangan selebriti dan artis-artis ternama ibu kota seperti Anjasmara dan Diani Tami, Roy Martin, Peggy Melati Sukma, Ruhut Sitompul, Zarima, Jeremy Thomas, Sania, Yati Oktavia, Pangky Suwito, Marini Jumarnis, Ayu Azhari, Miing, dan Eko Patrio. Dari kalangan tokoh pers dan pertelevisian hadir pula Presiden Direktur RCTI Haritanu Sudibyo, Direktur Programming RCTI Lala Hamid, Ketua ATVSI Karni Ilyas, Alex Kumara, Sasa Yushar Yahya, Ratna Ohmahadi, juga para produser sinetron Ram Soraya, Gob Samtani, Leo Sutanto, dan Chan Parwes, juga Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azam. Sesuai dengan tema acara malam itu Cek dan Recheck in Collaboration, para artis pengisi acara berkolaborasi menampilkan sajian musik yang menghangatkan penonton.
Acara yang dipandu oleh Indro Warkop dan Meli Zamri itu menampilkan Alam, Vetivera, dan Inul. Dua diva musik Indonesia, Krisdayanti dan Reza, menyanyi dengan sentuhan musik dari DJ Blanco dan iringan perkusi duo percussion. Menjelang akhir acara, Maila Faiza tampil dengan permainan biolanya yang energik. Tidak ketinggalan para presenter program tayangan produksi bintang grup malam itu tampil sebagai model fashion show batik Arta Mahindra. Peragaan busana ini sekaligus menandai peluncuran buku Salam dari Meruya, karangan Haji Ilham Bintang, dan buku karangan Rosihan Anwar berjudul Halo Selebriti. Pemirsa, Anda masih bisa menyaksikan laporan selengkapnya tentang kemeriahan acara ulang tahun Cek dan Dicek ini dalam sajian spesial Cek dan Dicek selama 1 jam penuh yang ditayangkan RCTI Jumat 12 September pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedekatan artis Vira Yuniar dan Tengku Ryan yang selama ini diakui mereka sebagai isu belaka, kini mulai mendekati kebenaran. Karena mulai ditemui beberapa fakta yang menunjukkan kalau mereka sebenarnya memang berpacaran. Bahkan hubungan mereka sudah sangat serius. Berita asmara antara Tengku Ryan dan Vira Yuniar sejak lama menjadi teka-teki yang sulit dijawab. Sejak putus dengan Fikri Haikal, putra dai sejuta umat Zainuddin MZ, Vira dikabarkan berpacaran dengan Tengku Ryan. Tapi sejak berita itu terdengar di kalangan media, Tengku Ryan dan Vira selalu mempunyai jawaban yang tepat dengan mengatakan kalau di antara mereka tidak ada hubungan istimewa. Hubungan yang terjalin di antara mereka hanyalah sebatas teman saja. Jawaban yang sama selalu diungkapkan mereka berulang-ulang kepada setiap wartawan yang bertanya kepada mereka dari tahun ke tahun. Baru-baru ini isu tentang Vira dan Ryan kembali merebak. Kali ini ditambah kabar terbaru yang mengatakan kalau mereka telah menikah diam-diam. Dan Vira diberitakan pergi meninggalkan rumah ibunya, pindah ke rumah sang ayah karena ibunya tidak menyetujui Vira menikah dengan Ryan. Tapi lagi-lagi saat dikonfirmasi pasangan ini tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu membantah kalau di antara mereka ada hubungan yang sampai sejauh itu. Bahkan Ryan mengaku sama sekali tidak tahu menahu soal berita kepergian Vira dari rumah ibunya untuk menikah dengan dirinya. Seperti yang dikatakan Ryan saat ditemui Cek dan Dicek dalam acara launching sinetron dia beberapa waktu lalu. Konfirmasinya ke orang yang bersangkutan, jangan ke saya. Jadi saya nggak bisa, nanti saya salah menjelaskannya gitu. Silakan tanya. Saya cuma bisa bilang realitanya aja. Kita buktikan benar atau enggak gitu. Kalau saya udah jelaskan di sini, saat ini tidak ada apa-apa. Kalaupun nanti ada terjadi pernikahan, dibilang gosipnya bulan Desember, kita lihat aja benar atau tidak. Kalau menurut saya sih tidak ada. Pernyataan Tengku Ryan itu ternyata tidak membuat desas-desus soal pernikahannya dengan Vira berhenti dikejar media. Seorang narasumber yang dapat dipercaya mengatakan kalau Vira dan Tengku Ryan telah tinggal serumah di rumah ayah kandung Vira di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bahkan gaya hidup Vira itu telah membuat sebagian warga di kompleks perumahan tempat Vira itu merasa resah. Untuk mendapatkan kebenaran berita itu, Cek dan Dicek sempat mendatangi rumah ayah kandung Vira. Dan ketika itu memang terlihat mobil BMW milik Tengku Ryan dengan nomor polisi B23TR parkir di depan rumah Vira. Ketika itu Cek dan Dicek sempat bertemu dengan ayah Vira, Bapak Yuyun, yang akan berangkat kerja. Semula ia berencana mengajak tim Cek dan Dicek ke kantornya untuk melakukan wawancara. Tapi kemudian dibatalkan karena Pak Yuyun berjanji untuk mendampingi Vira Yuniar dalam acara launching MD Entertainment pada hari Sabtu kemarin. Tapi pada hari yang dijanjikan, Pak Yuyun tidak datang. Yang datang ke acara peresmian rumah produksi itu hanyalah Vira dan Ryan. Walau terlihat jalan beriringan, tapi saat di depan kamera, Vira dan Ryan berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat terlalu dekat. Dan ketika tim Cek dan Dicek berusaha mengkonfirmasikan soal mereka yang telah tinggal bersama, keduanya tampak tegang dan gusar. Tengku Ryan misalnya yang di awal acara berjanji untuk memberikan konfirmasi, di akhir acara menolak untuk diwawancarai. Ryan hanya memberikan keterangan singkat saja. Nanti kita arrange waktu ya. Kita arrange waktu, kita ngobrol. Putus-putus juga nggak enak. Sedangkan Vira walau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, jawabannya terkesan tegang dan menyimpan emosi. Saya nggak tahu berita itu datang dari mana, jadi kalau sampai ada berita itu silakan Anda konfirmasi dengan yang membuat berita dan pastinya bukan saya. Buat saya sudah pernah menjawab dan buat saya itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau sekarang berita itu Anda munculkan kembali, saya rasa itu bukan urusan saya. Karena kan Anda narasumbernya bukan saya. Ya mungkin Anda lebih percaya dengan narasumber yang lain, buat saya sih nggak masalah. Begitu pula saat menjawab soal isu yang mengatakan kalau Vira telah mempunyai seorang anak. Nggak usah banyak bicara ya. Tolong yang bilang saya punya anak, siapapun orangnya, tolong tunjukin anaknya di depan saya. Sebelum itu terjadi, jangan berharap saya untuk bisa menjawab itu.
Sikap Tengku Rian dan Vira Yuniar itu memang cukup mengundang penasaran. Fakta baru akhirnya diperoleh dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua RT Kompleks tempat tinggal Vira, Nasarudin Johar. Nasarudin mengakui kalau Tengku Rian memang sudah sering tinggal dan menginap di rumah Vira Yuniar. Tapi sebagai pejabat RT, Nasarudin mengaku tidak pernah mendapat laporan status hubungan Vira dengan Rian, dalam hal ini status pernikahan mereka. Ke saya belum ada minta izin apa-apa. Dan juga setahu saya, kalau menurut pikiran saya, baru berpacaran. Kalau nggak salah saya waktu dia tinggal di rumah depan itu, Tengku Rian itu juga sudah sering ke sini. Itu pakai mobil yang Jaguar itu. Sudah itu setelah itu dia punya rumah baru di belakang. Itu mobil-mobil lain kayak Kijang, kayak ada banyak mobilnya kelihatannya.